Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang tugas guru yang berkaitan dengan pembelajaran, administrasi pendidikan atau sekolah dalam profesi kependidikan. Kalian sudah siap? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan. Secara morfologis, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terbentuk dari kata ad dan minister. Kata ad memiliki makna mengarahkan, melayani, memimpin, dan membimbing. Sedangkan istilah administer memiliki makna mengarahkan, mengatur, dan memelihara. Administrasi merupakan ilmu administrasi dalam kegiatan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang dengan segala sarana dan prasarana yang baik moral atau material dan spiritual agar tercapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Pengertian administrasi pendidikan. Secara morfologis, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terbentuk dari kata ad dan minister. Administrasi merupakan ilmu administrasi dalam kegiatan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang. Setelah mengetahui pengertian dari administrasi pendidikan, kita juga harus mengetahui sebetulnya apa saja sih yang menjadi dasar-dasar dari administrasi. Karena administrasi akan berhasil dengan baik apabila didasarkan atas dasar-dasar. Oleh karena itu, berikut ini kami juga akan memaparkan beberapa dasar yang perlu diperhatikan agar administrator dapat mencapai sukses nanti. Yang pertama ada prinsip efisiensi. Seorang administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila mana ia menggunakan dan memanfaatkan semua sumber tenaga dana dan fasilitas yang ada. Yang kedua ada prinsip pengelolaan. Administrasi akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. C. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Jika disertai pekerjaan manajemen dan kooperatif dalam waktu yang sama, seorang administrasi cenderung untuk memberikan prioritas pertama pada pekerjaan operatif. Administrator harus mampu menghindari kecenderungan negatif ini, sebab ia terlalu sibuk dengan tugas-tugas operatif. Maka pekerjaan pokoknya yaitu pengelolaan akan terbengkalai. Hal ini juga merupakan ciri khas terbang tinggi atau rendahnya taraf organisasi. Makin tinggi taraf suatu organisasi, maka akan dilihat dari makin banyak pekerjaan operatif yang harus dilakukan oleh administrator. Dasar administrasi yang selanjutnya adalah prinsip kepemimpinan efektif. Seorang administrator yang berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu dengan memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia atau yang disebut juga dengan human relationship. Memperhatikan dimensi-dimensi cara dalam melaksanakan tugas dan dimensi-dimensi dalam suatu kondisi dan situasi yang ada. Kemudian dasar administrasi yang terakhir adalah prinsip kerjasama. Seorang administrator yang berhasil dengan baik apabila ia mampu mengembangkan kerjasama antara pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal. Dalam prinsip kerjasama ada dua asas yang digunakan. Yang pertama asas ideal dan yang kedua adalah asas operasional atau prinsip. Yang pertama asas ideal adalah asas yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Pancasila dan undang-undang ini adalah sistem yang digunakan pada pendidikan di Indonesia. Karena
pada hakikatnya adalah subsistem pendidikan secara luas, maka landasan ideal yang dipergunakan dalam kegiatan administrasi pendidikan di sekolah juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah asas operasional atau prinsip. Menurut tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan. Upaya pembaharuan itu dilakukan antara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah. Ada 11 bentuk tingkat pembaharuan sistem pendidikan di sekolah yang dicantumkan dalam bentuk kurikulum 2013 atau yang biasanya kita kenal dengan K13. Kurikulum tersebut merupakan landasan operasional dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Bidang-bidang administrasi pendidikan meliputi A. Bidang tata usaha sekolah, B. Bidang personalia murid, C. Bidang personalia, D. Bidang pengawasan atau serpat, E. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup tersebut meliputi bidang-bidang kegiatan. Yang pertama, manajemen administrasi, dan yang kedua, manajemen operatif. Manajemen administrasi sering juga disebut dengan manajemen of administrative function. Pada kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan seluruh anggota, kelompok, atau organisasi untuk melakukan hal-hal yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan manajemen operatif sering disebut juga manajemen of operative function. Pada kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan dan membina agar beban pekerjaan masing-masing orang supaya dilakukan dengan tepat dan benar. Di sini akan menjelaskan proses administrasi pendidikan. Proses merupakan sebuah rangkaian kegiatan dari awal hingga selesai yang dilakukan secara teratur dan terarah ataupun berkesinambungan dengan maksud untuk mencapai sebuah tujuan baik secara individu maupun kelompok yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penilaian keberhasilan, itulah yang disebut dengan proses. Menurut Luther Gulick, seorang publik administrasi asal Amerika mengemukakan, rangkaian proses administrasi terbagi menjadi 6, yakni planning atau perencanaan berfungsi untuk berbagai kegiatan seperti perencanaan tujuan, perumusan kebijaksanaan, perumusan prosedur, dan kemudian penentuan program agar saat melaksanakan strategi tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, berfungsi untuk pembagian tugas pada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Organisasi sebagai wadah manajemen sehingga memberikan bentuk agar dapat menjalankan tujuan yang diinginkan lebih terorganisir dengan baik. Yang ketiga adalah staffing atau pengadaan tenaga kerja, berfungsi menentukan tenaga-tenaga pelaksana yang melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas, bidang, dan keahliannya masing-masing, serta merekrut dan memperkerjakan personalia untuk melaksanakan pekerjaan yang penting. Yang selanjutnya ada directing atau pengarahan, berfungsi untuk melakukan usaha-usaha bimbingan seperti saran-saran, perintah, dan instruksi agar tujuan yang diinginkan tercapai. Yang terakhir ada coordinating atau pengkoordinasian, berfungsi melakukan sinkronisasi secara teratur dari usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai pengaturan waktu yang tepat dan terpimpin dalam mencapai suatu tujuan. Dari pendapat beberapa para ahli, administrasi pendidikan memiliki proses pendidikan, terutama dalam pengolahan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dengan demikian, fungsi proses administrasi pendidikan meliputi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan tujuan, perumusan kebijakan, perumusan prosedur,
dan kemudian penentuan program agar saat melaksanakan strategi tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi ini meliputi pembagian tugas pada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Organisasi sebagai wadah manajemen sehingga memberikan bentuk agar dapat menjalankan tujuan yang diinginkan lebih terorganisir dengan baik. Yang ketiga yaitu fungsi penggerakan. Fungsi ini menurut G. Terry yaitu sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok dapat berusaha untuk mencapai target yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Keberhasilan ditentukan oleh kemampuan pada pemimpin dalam berhubungan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin dan orang-orang yang dipimpin harus menjalin pengkoordinasian dan sinkronisasi yang baik di antara anggota organisasi, sehingga mampu mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini memiliki maksud pengamatan yang dilakukan dalam proses pengolahan secara keseluruhan hingga mencapai hasil tujuan sesuai yang diinginkan. Hal ini bertujuan sebagai pencegahan perselisihan dan membimbing dalam peningkatan kemampuan kerja dan untuk mengukur seberapa jauh tujuan yang telah dicapai. Materi selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Secara umum, tujuan administrasi pendidikan yaitu segala macam bentuk kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, administrasi yang dipakai dalam bidang pendidikan seharusnya mencapai tujuan sederhana. Makna kata sederhana mengandung makna yang sangat mendalam tahu. Kenapa? Karena di dalam dunia pendidikan kita yaitu banyak melakukan hal-hal atau pekerjaan sendiri-sendiri secara teratur, sekaligus melakukan kegiatan yang sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, meningkatkan budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia terbangun dan dapat membangun dirinya sendiri yang turut serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, ada beberapa contoh dari tujuan umum, yaitu tujuan umum pendidikan SD, tujuan umum pendidikan SMP, dan tujuan umum pendidikan SMA. Tujuan umum pendidikan SD agar lulusan memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang dilakukan untuk melakukan pelajaran, bekerja di masyarakat, dan mengembangkan diri. Yang kedua yaitu tujuan umum pendidikan SMP, di mana agar lulusannya memiliki sifat menjadi warga negara yang baik sebagai manusia yang utuh, sehat, kuat, lahir dan batin, menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dan pendidikan di SD, dan memiliki bekal untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah lanjutan atas dan untuk tujuan kemasyarakatan. Nah, yang ketiga yaitu tujuan umum pendidikan SMA, yaitu agar lulusan menjadi warga negara yang baik sebagai manusia yang utuh, sehat, kuat, lahir dan batin, menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan di SMP, memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga perguruan tinggi, dan memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan mengambil keterampilan untuk bekerja yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Secara singkat, administrasi pendidikan di sekolah bertujuan menciptakan situasi yang memungkinkan anak mempunyai pengetahuan dasar yang kuat untuk melanjutkan pelajaran, mempunyai tujuan kecakapan dan keterampilan tinggi untuk dapat hidup sendiri dalam masyarakat. Nah, itu adalah penjelasan dari tujuan administrasi pendidikan. Kesimpulan tentang administrasi pendidikan atau sekolah dalam profesi kependidikan. Administrasi
merupakan ilmu dalam kegiatan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang dengan menggunakan segala saran dan prasarana yang ada, baik moral atau material dan spiritual, agar tercapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.